Halo guys, apa kabar? Gue harap lu lagi dalam keadaan yang santai dan siap buat ngobrolin sesuatu yang penting banget nih. Gimana caranya kita nggak langsung meledak atau bikin keputusan gegabah ketika dihadapin sama situasi yang bikin emosi? Jadi gini, pernah nggak sih lu ngerasa kayak udah dicekokin sama rasa kesel, sedih, atau kecewa yang begitu kuat, sampai akhirnya lu ngomong atau ngelakuin sesuatu yang, beberapa menit kemudian lu menyesal? Gue yakin hampir semua dari kita pernah ngalamin itu. Itu manusia banget. Tapi disinilah letak seninya guys. Berpikir sebelum bertindak. Ini bukan cuma soal nahan diri, tapi lebih ke memisahkan dua hal yang sering banget nyampur. Reaksi emosi dan respons rasional. Bagian 1. Kenapa kita cenderung meledak dulu? Otak kita tuh punya sistem yang canggih banget tapi juga purba. Ada bagian yang namanya amigdala, kecil sih bentuknya kayak biji almond, tapi perannya gede banget. Dia itu kayak alarm sistem yang sensitif. Ketika otak mendeteksi ancaman, baik fisik atau psikologis kayak dihina, dikasih deadline mendadak, atau disalahpahami, amigdala ini bisa langsung membajak otak kita. Ini yang sering disebut amigdala hijack oleh psikolog Daniel Goleman. Dalam hitungan milidetik, tubuh kita dibanjiri hormon stres kayak kortisol dan adrenalin. Denyut jantung ngebut, nafas jadi pendek, pikiran jadi sempit. Dalam mode ini, kita cenderung reaktif, fight, flight, or freeze. Nah, dalam konteks modern, fight ini bisa berupa balas chat dengan kata-kata pedas, ngambek, mutusin hubungan, atau quit dari kerjaan gegabah. Ini bukan berarti kita lemah ya. Dari sisi evolusi, mekanisme ini bikin nenek moyang kita selamat dari serangan harimau. Tapi masalahnya, harimau di zaman sekarang bentuknya lebih abstrak. Komentar sarkas di media sosial, atasan yang demanding, atau pacar yang telat balas chat. Tubuh kita bereaksi dengan cara yang sama, padahal ancamannya beda. Bagian 2. Celah antara stimulus dan respons. Kekuatan kita yang sebenarnya. Nah, di sini ada konsep kunci yang gue suka banget nih. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari Holocaust, pernah nulis kalimat yang dalam banget. Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Antara stimulus atau pemicu dan respons kita, sebenarnya ada celah. Celah itu mungkin cuma sedetik atau beberapa menit. Reaksi emosi kita pengennya kita langsung loncat dari stimulus ke respons tanpa jeda. Tapi kekuatan kita yang paling manusiawi justru ada di jeda itu. Di celah itulah kita bisa menarik nafas, bertanya ke diri sendiri, dan memilih. Jadi seninya adalah memperlebar celah itu. Bikin jeda itu jadi cukup panjang buat kita bisa melibatkan bagian otak lain, yaitu prefrontal cortex. Ini adalah bagian depan otak kita yang bertanggung jawab untuk berpikir logis, perencanaan, pengendalian diri, dan pertimbangan konsekuensi jangka panjang. Tugas kita adalah mindahin kendali dari amigdala yang panik ke prefrontal cortex yang lebih tenang. Bagian 3. Teknik sederhana buat mendinginkan reaksi emosi. Gini guys, teori oke, tapi prakteknya gimana? Nggak mungkin dong kita disuruh tenang pas lagi pengen meledak. Nah, ini beberapa teknik yang bisa langsung dicoba berdasarkan riset dari psikologi dan neuroscience. Nafas 478. Ini bukan sekedar ambil nafas dalam, tapi punya pola. Tarik nafas pelan lewat hidung selama 4 hitungan, tahan nafas selama 7 hitungan, lalu buang nafas pelan lewat mulut selama 8 hitungan. Ulangi 2-3 kali. Cara ini langsung bekerja di sistem saraf, memberi sinyal ke tubuh bahwa ancaman sudah lewat, dan memaksa tubuh untuk rileks. Riset dari UCLA menunjukkan teknik pernafasan teratur bisa mengurangi aktivitas amigdala. Beri nama pada emosi, name it to tame it. Ini konsep dari Dr. Daniel Siegel. Saat lu ngerasa kesel banget, coba ucapin dalam hati. Oh, ini rasa kesel, ini rasa tersinggung. Kedengarannya sederhana, tapi dengan melabeli emosi, aktivitas otak secara literal berpindah dari area emosional, yaitu limbic system, ke area bahasa dan analitik, yaitu prefrontal cortex. Jadi lu lagi mengamati emosi lu, bukan dikendalikan olehnya. Tanya, apa fakta yang aku ketahui? Emosi seringkali diperkuat sama interpretasi dan asumsi kita. Misal, temen lu nggak angkat telepon. Reaksi emosi, dia pasti sengaja ngehindarin gue. Dia nggak peduli. Coba jeda dan tanya, apa fakta objektifnya? Faktanya, dia nggak angkat telepon. Titik. Sisanya, sengaja, ngehindarin, nggak peduli, adalah cerita yang kita buat.
Dengan memisahkan fakta dari cerita, kita bisa lebih jernih. Tunda dan alihkan. Kalau emosi lu lagi sangat tinggi terhadap seseorang, janjiin sama diri sendiri. Gue nggak akan balas chat atau email ini dalam 30 menit ke depan. Lalu alihkan perhatian. Cuci muka, jalan keluar ruangan, minum air, dengerin lagu. Beri waktu buat gelombang emosi pertama yang paling deras itu buat surut. Bagian 4. Membangun respons rasional yang bijak. Nah, setelah gelombang emosi awal reda, sekarang waktunya prefrontal cortex kita bekerja. Ini saatnya buat membangun respons, bukan cuma reaksi. Pertimbangkan tujuan. Apa sih sebenarnya yang pengen gue capai dari situasi ini? Apakah pengen masalah selesai, pengen dimengerti, atau pengen hubungan tetap baik? Seringkali reaksi emosi kita malah menjauhkan kita dari tujuan ini. Marah-marah ke partner mungkin pengennya dekat, tapi ujung-ujungnya malah menjauh. Evaluasi konsekuensi. Coba pikirkan skenario jika maka. Jika gue balas chat kasar ini, maka hubungan kerja kita bisa rusak, proyek jadi terganggu, dan reputasi gue bisa tercoreng. Dengan memikirkan konsekuensi jangka panjang, kita punya alasan yang kuat untuk memilih respons yang lebih elegan. Cari perspektif lain. Coba tanya, kira-kira dari sudut pandang orang lain, gimana ya keadaan ini? Atau kalau sahabat gue yang ngalamin ini, nasihat apa yang bakal gue kasih? Ini bantu kita keluar dari pusaran pikiran sendiri yang mungkin sempit. Ekspresikan dengan aku, I statement. Saat lu akhirnya memutuskan untuk ngomong, gunakan formula yang nggak menyalahkan. Daripada bilang, lu nggak pernah dengerin gue, coba ganti dengan, aku merasa kesel dan nggak didengerin waktu pembicaraan kita tadi siang. Kalimat aku ini mengurangi sikap defensif lawan bicara dan lebih membuka ruang dialog. Bagian 5. Ini latihan, bukan sihir. Yang perlu diingat guys, memisahkan reaksi emosi dan respons rasional ini bukan bakat bawaan. Ini adalah skill. Dan kayak skill lainnya, main gitar, olahraga, masak, ini butuh latihan. Lu nggak akan langsung jago. Akan ada hari di mana lu kalah sama amigdala lu dan tetap meledak. Itu wajar banget. Yang penting, setiap kali kita berhasil memanfaatkan celah itu, otak kita secara fisik membentuk jalur saraf yang baru. Istilah kerennya, neuroplasticity. Setiap kali kita memilih respons yang tenang, kita memperkuat otot prefrontal cortex kita. Gue suka banget sama apa yang dikatakan psikolog Susan David tentang emotional agility. Dia bilang, emosi itu data, bukan komando. Emosi ngasih tahu kita informasi tentang apa yang kita pedulikan. Tapi kita punya kewenangan penuh untuk memilih tindakan apa yang mau kita ambil berdasarkan informasi itu. Kesimpulan. Jadi guys, inti dari seni berpikir sebelum bertindak ini adalah tentang mengambil alih kendali. Kita mengakui bahwa emosi itu ada, valid, dan merupakan bagian dari kita, tapi kita menolak untuk jadi budaknya. Prosesnya sederhana, tapi nggak gampang. Sadari tanda-tanda fisik dan mental saat amigdala hijack terjadi, menciptakan jeda dengan nafas, pelabelan emosi, atau menunda sesuatu. Libatkan pikiran rasional dengan bertanya soal fakta, tujuan, dan konsekuensi. Pilih respons yang selaras dengan nilai dan tujuan jangka panjang kita. Dengan melatih ini, kita nggak cuma menghindari penyesalan, tapi juga membangun hubungan yang lebih sehat, keputusan yang lebih baik, dan yang paling penting, kedamaian dalam diri sendiri. Kita jadi bukan orang yang nggak punya emosi, tapi jadi pilot yang andal untuk pesawat emosi kita sendiri, bisa melalui turbulensi dengan lebih mulus. Ingat guys, kekuatan kita yang paling besar bukan terletak pada apa yang terjadi pada kita, tapi pada bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Jadi lain kali ada pemicu, coba tanya diri sendiri, ini reaksi emosi atau respons rasional yang gue pilih? Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya guys. Latihan dimulai dari hal-hal kecil sekarang juga. Good luck!